Reputasi dan nama baik tercemar, Sarwenda sibuk bersih-bersih diri. Setelah mendatangi Komnas Perempuan dan KPAI, kemarin Wenda mendatangi Polres Jakarta Selatan. Ia serius melaporkan beberapa akun media sosial yang dinilainya sudah menyebarkan fitnah. Di tanah air, Sarwenda sibuk melaporkan para pembenci dan penyebar fitnah ke polisi. Di Tanah Suci, Ruben Onsu khusyuk menunaikan ibadah umroh bersama sahabatnya Ivan Gunawan. Bilang sep, udah. Seharusnya tenang momong si buah hati Baby Zack, tapi gara-gara ditipu oleh orang kepercayaan, Amanda jadi uring-uringan. Tak mau keterusan, Kenny Austin pun turun tangan. Sebagai suami, Kenny berusaha terus menenangkan, terus berupaya menjaga mood Manda dan si buah hati. Gue kalau jadi ibu tuh ternyata tuh Sebagai ini tapi capek. Iya sayang. Aslinya kamar sampai nggak keluar Ya, itu. untungnya sih enggak sih, semuanya aman. Ya, belum genap 1 bulan menjalani persalinan, Amanda Manopo harus mengambil langkah hukum, mendatangi Polres Jakarta Selatan. Amanda yang seharusnya fokus mengurus jagoan kecilnya, justru harus menghadapi permasalahan pelik akibat dugaan pemalsuan tanda tangan dan penggelapan uang di perusahaannya. Aksi mentikam dari belakang yang diduga dilakukan orang kepercayaan sebenarnya sudah diketahui sejak Manda masih hamil. Namun demi keselamatan dirinya dan bayinya ketika itu, Amanda memilih diam. Tapi kini ia siap menempuh langkah hukum, menyeret si pengkhianat di jalur hukum. Ya pastinya sekarang aku dan perusahaan aku atas nama PT aku ini sudah dijaga sekarang gitu. Jadi buat oknum-oknum yang masih di luar sana, pasti secepatnya kalau misalkan masih membuat narasi atau masih melakukan perbuatan yang menurut saya tidak nyaman untuk keluarga, pastinya saya akan turun tangan bersama Mas Hendy. Tak sedikit selebriti yang jadi korban tipu daya orang terdekat. Siapa sangka Amanda ternyata jadi salah satunya. Terlebih bukan hanya uang perusahaan yang diambil. Amanda juga menemukan bukti bahwa pelaku melakukan memfitnahnya di media sosial. Sayangnya Amanda masih enggan belak-belakan identitas orang terdekat yang tega menikam dirinya dari belakang. Ada bukti CCTV juga ya? Ada. Bisa kita lihatkan ya? Ada banyak sekali bukti-bukti lewat dari sosial media. Makanya ini nggak hanya satu oknum aja, jadi ada banyak. Jadi mendingan makanya saya untuk pertama kalinya ada di media dan datang ke kantor polisi dan dipegang sama Mas Hendy karena saya rasa udah cukup banyak. 2 tahun baru sadar ditikam orang kepercayaan. Istrinya Kenny Austin ini memilih langkah tegas, pantang memaafkan dan siap menjebloskan pelaku ke penjara. Pekan ini Manda direncanakan resmi mempolisikan pelaku. Lantas, berapa sebenarnya kerugian yang diderita Amanda? Benarkah hingga miliaran rupiah? Wah itu tergantung perasaan kayaknya. Maafin nggak ya? Nah itu nanti deh, kita harus lakuin ini bareng-bareng untuk anak kita gitu. Dia udah bener-bener banget lihat nih ya. Sama dengan kayunya. Bis kita dari Hanania. Influencer dan selebgram Karinovilda alias Aukarin akhirnya datang memenuhi panggilan penyidik Polda Metro Jaya untuk dimintai keterangan dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan uang 12 miliar yang dilakukan Hanania Travel. Aukarin yang tinggal di Melbourne, Australia, rela terbang jauh ke Indonesia karena kabarnya kalau tidak kooperatif dan segera hadiri pemeriksaan, polisi akan menjemput paksa. Lantaran Aukarin sudah berulang kali minta diri schedule jadwal pemanggilan. Memang saksi
influencer Aukarin dipanggil dan dijadwalkan oleh yang bersangkutan untuk beberapa kali pemanggilan, jadwal di reschedule dan hari ini. Mau meluruskan dan juga kita mau kerjasama dengan pihak kepolisian agar para korban bisa mendapatkan hak-haknya kembali. 2 tahun lalu, Aukarin senyum bahagia bisa umroh bareng keluarga dan sahabat sambil pamer menikmati fasilitas mewah yang didapatnya. 2 tahun kemudian, Aukarin dan sahabat terseret kasus hukum yang sama dan kompak mengembalikan uang saku yang diberikan pihak travel. Itu adakah aliran dana atau apapun itu, apakah uang segala macam itu untuk endorse kita dari jemaah atau apapun itu, kami tidak tahu menahu. Ganti hidung, ya dipikir hancur. Terima kasih. Dua pekan menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Kondisi Yuvita Tri Rezeki, korban penyekapan dan penyiksaan keji kekasihnya sendiri selama 3 tahun, mulai membaik, sudah bisa duduk dan lancar berkomunikasi meski masih terbata-bata. Membaiknya kondisi Yuvita tak lepas dari dukungan penuh keluarga yang setia menemani selama gadis Malang berusia 29 tahun ini menjalani proses pemulihan. Di balik musibah yang dialami, Yuvita dapat berkah dari seantero negeri, doa dan juga donasi lewat Hotman. Bahkan Gubernur Jawa Barat yang ikut memantau setiap hari menyiapkan 40 dokter dan anggaran 1M sampai Yuvita sembuh total. Ya, hari ini bertemu dengan Pak Direktur dan para dokter yang menangani, hampir 40 ya. Dokter yang menangani, dan insya Allah tadi sudah disampaikan pemerintah Provinsi Jawa Barat akan mendampingi sampai selesai. Alhamdulillah Pak KDM hari ini sudah mendepositkan uang 1 miliar di Hasan Sadikin untuk kepentingan pasien ini dalam rangka perbaikan atau menyembuhkan. Sayangnya, impian Yuvita bisa menjalani operasi rekonstruksi wajah yang rusak akibat tangan keji Taufik Hidayat tak bisa berlangsung cepat. Pasalnya saat ini 40 dokter yang dikerahkan pihak rumah sakit masih fokus membersihkan infeksi akibat luka yang dialami Yuvita terlalu lama, 3 tahun. Tim medis memperkirakan gadis korban kekerasan pacar asal Priangan Bandung itu bisa sembuh total dan cantik seperti semula. Butuh waktu 1 tahun. Karena infeksinya sudah terlalu lama, dan itu begitu datang kami sudah tidak apa-apa lagi, langsung, karena itu bisa sepsis, jadi umumannya bisa menyeluruh masuk ke darah sehingga bisa meninggal. Jadi sekarang lagi fokus untuk meredakan infeksinya ya. 2 minggu ini sudah ada perbaikan tapi belum sempurna, jadi belum habis ininya. Jadi kami belum bisa mulai mengoperasi atau rekonstruksi tadi ya. Insya Allah kalau minggu ketiga atau nanti sudah ini, kita akan memulai rekonstruksi ya, dari mulai wajah, dan itu dischedulekan sekitar hampir sama kaki hampir 1 tahun. Pernyataan dokter terkait Yuvita bisa kembali normal mungkin mengubur dalam-dalam mimpi Yuvita untuk bisa cepat tampil menawan seperti 3 tahun lalu, seperti saat belum kenal Taufik Hidayat. Apalagi beredar kabar, proses pemulihannya mengalami kendala akibat ditato secara paksa oleh kekasih biadabnya. Taufik ternyata mentato nama dan wajahnya di sebagian tubuh Yuvita sebagai tanda cinta. Ada beberapa tulisan di sini, love Taufik TH ya, dan juga ada gambar daripada si tersangka di badan yang bersangkutan. Yuvita harus menanggung nestapa akibat tanda cinta dan kelakuan bengis Taufik Hidayat. Layaklah seluruh dunia mengutuknya. Yang mengejutkan, terkuak pula bahwa pelaku pernah datang ke rumah Pakuan, kantor Dinas Gubernur Jawa Barat, sehari sebelum ditangkap. Kepada polisi, Taufik rumah dinas Kang Deddy Mulyadi karena dicekam ketakutan.
Ketakutan jadi buruan seantero negeri. Buntut sayembara 250 juta untuk siapapun yang menangkapnya. Kedatangan Taufik terekam CCTV pada pukul 4 pagi. Tapi karena mencurigakan, diusir oleh petugas keamanan. Jadi Taufik Hidayat sempat datang ke gedung Pakuan jam 4 dini hari, menemui pos jaga dan dia ngomong pakai helm, pakai masker, saya ingin ketemu Pak Gubernur, saya mau dipenjara tapi ada hal yang harus saya sampaikan dulu. Sudah gelar foto priwet mewah. Pernikahan kedua kali Natali dipastikan digelar hajatan gede-gedean. Beberapa hari jelang nikah, keluarga Aripat sudah kumpul merapat ke Jakarta. Tak sabar putranya bersanding di pelaminan. Namun yang menarik, seolah tak mau calon suami berondong yang memalukan di depan penghulu, artis berdarah Belanda ini memaksa Arif Fadli latihan ijab kabul pernikahan hampir setiap saat. Apa yang dilakukan Natali semata-mata karena ingin calon suaminya tampil sempurna di hari bahagia. Maklum, ini pengalaman pertama Aripat menikah. Jadi butuh latihan dan bimbingan dari Natali yang matang pengalaman untuk urusan pernikahan. Jauh sebelum memutuskan menikah awal Juli ini, kisah asmara Natali dengan Aripat menuai sorotan. Maklum saja, baru pacaran hitungan bulan, langsung gas ke pelaminan. Apakah karena Aripat berondong dan kaya, seperti doanya saat umroh? Warganet pun riuh tak henti menggunjingnya. Namun alih-alih tersinggung, Natali justru super santai. Bahkan sengaja buat parodi untuk tanggapi isu miring yang menerpanya. Itu Natali tuh udah laku sekarang. Itu cowoknya berondong ya? Berondong. Pangak Asian itu si Ajang-Ajang itu. Aduh iyalah dia sama aja. Mana DJ. Iya ditinggal-tinggalin mulu ya. Lepas dari kisah cinta Natali dan Aripat yang berlangsung singkat, tapi jodoh tak bisa diukur dengan beberapa lama usia pacaran. Juli ini bakal jadi hari bahagia Natali dan Arif Fadli. Apalagi kabarnya sang mantan suami Sule dan Putri Delina siap hadir. Bahkan Putdel siap jadi salah satu pagar ayunya.